Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia. Warga belajar tentu sudah mempelajari materi tentang sistem pencernaan makanan pada minggu yang lalu, di mana makanan itu diperlukan sebagai sumber energi. Contoh otak membutuhkan energi untuk berpikir. Tangan membutuhkan energi untuk bergerak. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana makanan atau zat-zat makanan yang ada di dalam usus ini bisa beredar ke seluruh tubuh. Tentunya ini perlu ada sistem yang mengangkut makanan tersebut. Nah, di sana sistem yang mengangkut makanan itu adalah sistem peredaran darah. Untuk lebih jelas mengenai bagaimana proses peredaran darah di dalam tubuh kita, simak penjelasan berikut. Jaringan atau organ yang berfungsi mengedarkan darah yaitu 1. Jantung yang berfungsi memompa darah. Jantung tersusun dari otot-otot jantung yang disebut miokardium. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Aktivitas tubuh. Semakin aktif tubuh, semakin denyut jantung lebih cepat atau sebaliknya. 2. Jenis kelamin. Denyut jantung perempuan 72 sampai 80 per menit. Laki-laki denyutannya 64 sampai 72 per menit. 3. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin cepat denyut jantung karena terjadi peningkatan metabolisme sehingga diperlukan banyak oksigen. 4. Umur. Semakin bertambah umur, semakin rendah frekuensi denyut jantungnya. 5. Komposisi ion. Ketidakseimbangan ion dalam tubuh dapat membahayakan kesehatan jantung. 2. Pembuluh darah berfungsi menyalurkan darah dari jantung atau menuju jantung. Pembuluh darah ada 3 macam, yaitu 1. Pembuluh darah nadi atau arteri. 2. Pembuluh darah balik atau pena. 3. Pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah halus yang berada di antara sel. Pembuluh darah kapiler merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen, CO2, dan zat makanan. Perbedaan ciri-ciri antara pembuluh darah nadi dengan pembuluh darah balik dapat diamati pada gambar dan tabel berikut. Arteri letaknya di sebelah dalam, sedangkan pena di permukaan kulit. Arteri denyutnya terasa, sedangkan pena tidak terasa. Arteri elastis, sedangkan pena kurang elastis. Arteri mengalirkan darah dari jantung, sedangkan pena mengalirkan darah menuju jantung. Arteri hanya memiliki satu katup, yaitu pada pangkal aorta, sedangkan pada pena banyak katup di sepanjang pembuluh darah pena. Pembuluh darah pada jantung antara lain pembuluh darah pena cava merupakan pembuluh balik gabungan, merupakan saluran masuknya darah dari seluruh tubuh ke dalam jantung. Pembuluh aorta atau pembuluh nadi besar merupakan saluran keluarnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri pulmonalis merupakan saluran darah dari jantung ke paru-paru. Pembuluh pena pulmonalis merupakan saluran darah dari paru-paru menuju ke jantung. Arteri koronaria dan pena koronaria merupakan pembuluh darah pada dinding jantung.
Peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah ganda karena darah dalam satu kali beredar melewati jantung 2 kali. Peredaran darah manusia dibedakan 2, yaitu 1. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru kembali ke serambi kiri jantung. Untuk lebih jelas, perhatikan tayangan animasi. Yang kedua, peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dimulai dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, kembali ke serambi kanan jantung. Untuk lebih jelas, perhatikan tayangan animasi. Tekanan darah pada nadi disebut tekanan darah sistol yang besarnya 120 mm/Hg. Tekanan darah pada pembuluh darah balik disebut tekanan darah diastol yang besarnya 80 mm/Hg. Untuk lebih jelas mengenai peredaran darah pada manusia, simaklah penjelasan berikut. Organ dan jaringan yang menyalurkan darah pada manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi memompa darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan relaksasi secara bergantian antara serambi dan bilik jantung. Pembuluh darah ada 3 jenis. 1. Pembuluh darah nadi, menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah balik, menyalurkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. 3. Pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah yang berada pada jaringan sel. Jantung mempunyai 4 ruangan, yaitu 1. Ruang serambi kanan, 2. Ruang serambi kiri, 3. Ruang bilik kanan, 4. Ruang bilik kiri. Antara ruang serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup tricuspidalis. Dan antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bicuspidalis. Pangkal aorta, kemudian katup pangkal arteri paru-paru. Aliran darah dari seluruh tubuh masuk ke ruang serambi kanan. Dari serambi kanan darah dipompa ke bilik kanan. Dari bilik kanan darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dari paru-paru darah mengalir ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Darah ini banyak mengandung oksigen sehingga disebut darah bersih. Dari serambi kiri, darah dipompa ke bilik kiri. Darah dari bilik kiri tidak akan kembali ke serambi kiri karena terdapat katup bicuspidalis. Darah dari bilik kiri jantung dipompa ke nadi besar yang disebut aorta. Dari aorta, darah mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri menuju ke jaringan sel. Kemudian arteri bercabang-cabang menjadi pembuluh kapilel. Di sini darah melepaskan oksigen kemudian mengikat CO2. Darah yang banyak mengikat CO2 mengalir ke pembuluh darah pena. Dari berbagai pembuluh darah pena akan bergabung ke pembuluh darah pena kappa. Dari pena kappa, darah akan masuk ke serambi kanan jantung. Nah, ini darah dari pena kappa masuk ke serambi kanan jantung.
Dari serambi kanan jantung, darah dipompa ke bilik kanan. Darah ini banyak mengikat CO2 sehingga disebut darah kotor. Dari bilik kanan, darah dipompa ke paru-paru. Di dalam paru-paru, darah melepaskan CO2. Terjadilah pertukaran gas antara CO2 dan oksigen. Darah akan kembali masuk ke dalam jantung dan seterusnya sehingga darah terus-menerus berputar mengalir dalam tubuh selama hayat di kandung badan.